Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau bertahta di atas setiap pujian dari penyembahan kami. Kaulah yang besar, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu
atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan berbicara atas setiap kami, karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 26 November 2024. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini temanya adalah generasi unggul adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Saya akan baca satu ayat yang diambil dari Ulangan 6 ayat 5 yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan adalah fondasi utama bagi generasi unggul yang tidak hanya cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta dilandasi oleh cinta yang sangat dalam kepada Tuhan. Generasi unggul yang mengasihi Tuhan akan hidup dengan prinsip-prinsip ilahi dan memprioritaskan nilai-nilai karakter seperti integritas, kebenaran, dan keadilan. Kasih kepada Tuhan akan tercermin dalam bagaimana generasi ini hidup dan menjalaninya setiap hari, baik dalam hubungan mereka dengan sesama maupun dalam konteks mereka bekerja dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Generasi yang demikian adalah generasi yang diharapkan untuk masa depan yang penuh damai dan yang memiliki moral yang tinggi, hidup dalam keharmonisan karena mereka berakar pada kehendak Allah. Generasi unggul akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai komitmen yang melibatkan segala aspek kehidupannya. Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak bisa hanya dengan perkataan, tetapi harus terlihat dalam perbuatan. Apa yang Alkitab ajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi generasi yang unggul? Maka yang pertama, ketaatan kepada firman Tuhan yang terwujud melalui ketaatan akan perintah-perintahnya yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mengasihi Tuhan berarti menjalankan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa dan beribadah dengan setia. Hubungan kita dengan Tuhan diperkuat melalui doa dan ibadah. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita sedang mengekspresikan kasih dan kerinduan kita kepadanya. Menghabiskan waktu dalam doa dan penyembahan adalah bentuk kasih kita yang mendalam kepada Tuhan. Yang ketiga, mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang mengasihi sesama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang tidak dapat dilepaskan dari kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita menunjukkan kasih, kebaikan, dan belas kasihan kita kepada sesama, maka dengan demikian kita juga sedang mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Yang keempat, menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan berarti kita juga menyerahkan hidup kita kepada kehendak-Nya dan membiarkan Dia memimpin jalan hidup kita. Penyerahan total hidup kita dalam tangan Tuhan meliputi keputusan yang kita harus ambil, prioritas kita, serta bagaimana kita menjalankan hidup kita setiap harinya. Dengan pimpinan Tuhan, maka kita akan mengutamakan kehendak Tuhan atas diri kita di atas segala kehendak diri kita sendiri. 5. Menyerahkan hati, jiwa, dan kekuatan kita kepada Tuhan. Dalam ayat kitab Ulangan 6 ayat yang ke-5 memberi pengertian kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan harus sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kekuatan. Artinya bahwa kasih kepada Tuhan melibatkan seluruh keberadaan kita, yaitu emosi, pikiran, dan tindakan kita. Cinta kita kepada Tuhan harus penuh dan tidak setengah-setengah. Dengan demikian kita bisa menjadi generasi yang unggul dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh terdapat berbagai-bagai tantangan dan rintangan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesenangan duniawi. Kesenangan dan godaan dalam dunia akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan.
Godaan dunia seperti harta, kekuasaan, kesenangan, ambisi pribadi, sehingga kita bisa kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, kesibukan dan distraksi. Kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, pekerjaan, dan sebagainya seringkali mengalihkan perhatian kita, sehingga hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan beribadah menjadi berkurang. Ketiga, pencobaan dan dosa. Ketika kita terjerat dalam kebiasaan perbuatan dosa yang berulang, maka hal ini membuat kita jauh dari Tuhan. Yang keempat, kurang iman kepada Tuhan. Di saat kita mengalami masalah, penderitaan, atau kesulitan hidup, maka akhirnya seringkali kita menjadi ragu akan Tuhan. Yang kelima, kesombongan dan ketergantungan diri. Pada status ini maka seringkali seseorang merasa tidak butuh Tuhan. Mari kita akan bergantung pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Nah, refleksi kita pada hari ini, untuk mengatasi rintangan kita seperti tertera di atas, maka kita sangat perlu secara terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, serta memiliki komunitas yang mendukung. Dengan demikian, kita akan menjadi generasi yang unggul di hadapan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, di mana Engkau telah membuka pikiran kami, membuka hati kami, supaya kami menjadi generasi yang unggul di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kehidupan kami, kegiatan kami, supaya kami menyenangkan hati-Mu, dan kami tidak tergoda dengan segala yang dunia tawarkan kepada kami, sehingga pada akhirnya kami menjauh daripada Tuhan. Biarlah kami terus mendekat melalui doa, melalui firman-Mu, sehingga kami terus boleh belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.